Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini saya ingin membacakan satu hadis dari kitab Al-Jami'us Shaghir. Satu kitab hadis yang memuat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dengan huruf abjad. Jadi misalnya alif atau hamzah. Kemudian ada berapa hadis apa saja yang oleh Rasulullah disampaikan dimulai dari huruf alif misalnya. Kemudian nanti ba, kemudian nanti ta, dan seterusnya. Kalau kita renungkan betapa luar biasa literatur dalam Islam, betapa luar biasa agama ini dijaga oleh Allah sedemikian hebatnya. Bahkan hadis saja itu diseleksi, nggak sembarangan. Tidak ada agama seilmiah agama Islam. Dan tidak ada manusia paling hebat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sejarahnya, kemudian kesehariannya itu dipotret Pak Adi, dan itu disampaikan oleh generasi ke generasi, dari ke generasi oleh para sahabat. Oh, Rasulullah ketika di masjid itu melangkah kaki kanan, keluar kaki kiri, terus itu diriwayatkan semuanya. Coba renungkan, ada nggak agama yang seilmiah agama Islam? Makanya buku-buku karya para ulama itu ditulis sebenarnya untuk menjelaskan kepada generasi berikutnya, generasi yang akan datang, agar mereka punya pedoman. Nggak ngarang Mas Toto, nggak ngarang agama ini. Nah, kembali ke kitab Al-Jami'us Shaghir, ini dimulai dari huruf hamzah atau huruf alif, ithnani, mulai dua pokoknya gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan berjamaah. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, hadisnya sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ithnani khairun min wahidin. Dua orang itu lebih baik daripada satu. Wa thalathun khairun min itsnaini, dan tiga lebih baik dari dua. Wa arba'atun khairun min thalatha, empat itu lebih baik daripada tiga. Kesimpulannya Rasulullah menyampaikan, fa'alaikum bil jamaah, senantiasalah, tetaplah kita itu berjamaah. Alasannya, fa innallaha la yajma'a ummati illa ala hudan, sungguh Allah sekali-kali tidak akan mengumpulkan umatku ini kecuali atas petunjuk. Makanya orang-orang yang tersesat itu, yang aneh-aneh, biasanya kajiannya itu nyempal-nyempal. Nah, kalau ingin ilmu ya datang aja ke masjid. Kalau di masjid separah-parahnya paling itu perbedaan pendapat, nggak sampai terus besok nggak sholat subuh, nggak ada. Di masjid itu pasti terseleksi. Makanya kalau ada yang saya amati itu ada orang yang akhirnya aneh-aneh Pak Adi, itu gara-gara dianya juga aneh-aneh. Nggak mau ke masjid, nggak mau berjamaah, ya sudah. Ini peringatannya kan dalam hadis, senantiasalah berjamaah dan janganlah kamu bersendirian, karena kambing itu diterkam oleh serigala ketika sendiri. Nah, maka dari itu saya nih misalnya nggak berani nyampein materi yang macam-macam Mas Toto. Harus ada landasannya, harus ada kitabnya dan segala macam. Apalagi di upload di YouTube. Kalau saya salah kan repot, itu di demo itu ya kan. Tapi kalau sendiri-sendiri sembunyi-sembunyi itu ada potensi menyimpang. Nah, sekali lagi di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berjamaah. Lebih banyak jamaahnya lebih baik. Maksudnya adalah mengikuti kelompok Islam yang mayoritas di Indonesia dalam hal keyakinan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tuh, kalau dalam bidang fikih yang 4 itu nggak usah diangkat ke permukaan. Itu bukan masalah akidah. Kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, baca yasin nggak baca yasin, itu bukan pokok. Nah, kata para ulama, kalau terjadi seperti itu, nata'adzar fi makhtalafna, kita saling toleransi terhadap perbedaan. Kemudian wa nata'awan bima ittafaqna, dan kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Apalagi ayatnya tadi saya bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah dengan tali Allah secara kolektif, secara keseluruhan, jangan bercerai-berai. Kemudian pada hadis yang lain, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab, berjamaah itu mendatangkan rahmat Allah dan bercerai-berai itu mendatangkan siksa Allah. Nauzubillah wal a'yadzubillah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk senantiasa berjamaah di dalam Islam, di dalam kebaikan, sehingga kita mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.